Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali bersama saya Penginjil Krishna di dalam program Bagaimana. Dan tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup orang Kristen yang benar. Mari saya ajak kita melihat dari Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat secara keseluruhan dari ayat 16 sampai 26, kita akan melihat tentang dua bentuk kehidupan manusia. Yang pertama adalah hidup yang dipimpin oleh daging, dan yang satunya lagi adalah hidup yang dipimpin oleh roh. Dan bagian yang baru saja jemaat sekalian dengar atau baca itu adalah sebuah kualitas hidup yang Tuhan inginkan dari kita. Sekaligus sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus, yaitu hidup yang dipimpin oleh roh. Namun nyatanya banyak dari kita yang justru masih memiliki kualitas hidup yang lama, yang dipimpin oleh daging. Yaitu seperti ketamakan, percabulan, pendendam, kepahitan, egois, mementingkan diri sendiri, pemarah, pemberontak, pelit, suka mendua hati di dalam iman, bahkan penyembahan berhala. Nah, mengapa bisa demikian? Karena kita tidak mau dipimpin oleh roh. Ayat 16, kalau kita melihat jelas dikatakan di sana, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maka apa yang dimaksud dengan hidup yang dipimpin oleh roh? Yaitu hidup yang terus-menerus bergantung melekat pada firman Allah. Nah, kalau kita melihat dua bagian Alkitab yang lain, kalau kita bandingkan, yang pertama dari Yohanes 15 ayat 5 tentang pokok anggur. Di sana Yohanes mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu penting. Dan yang kedua dari 2 Timotius 3 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa tulisan yang diilhamkan Allah sangat bermanfaat. Baik untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, bahkan mendidik kita, memimpin kita di dalam kebenaran. Itulah kenapa kita mesti dekat, erat dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perubahan hidup dari manusia lama menjadi baru bukanlah sebuah proses yang jadi seketika atau instan. No. Perubahan dari hidup daging menjadi hidup yang dipimpin oleh roh membutuhkan sebuah proses, bukan kehidupan yang jadi seketika. Seringkali kita salah memahami makna dari menjadi manusia baru ketika kita menerima Kristus. Kita berpikir bahwa kita menjadi baru seluruhnya bahkan saat itu juga. Oh no, salah besar. Kita berubah seketika hanyalah status kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Tetapi kehidupan kita, karakter kita itu tidak langsung berubah seketika. Itu membutuhkan proses. Sekali lagi saya ulangi, ketika kita tinggal di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Apa yang baru? Yaitu status kita. Tetapi kehidupan kita, karakter kita yang lama membutuhkan sebuah proses untuk bisa menjadi manusia yang baru. Diperlukan proses yang berlangsung terus-menerus, hari demi hari. Oleh karena itu, mari kita berjuang. Kita perlu berjuang untuk selalu hidup dipimpin oleh roh. Hari demi hari, hidup dengan melekat di dalam firman-Nya. Jangan berhenti sampai mendengar atau membaca firman Tuhan. Tetapi mari kita merenungkan firman itu setiap saat, siang dan malam, sehingga tersimpan di dalam hidup kita. Dan kiranya dengan kuasa roh, firman itu mengubah hidup kita hari demi hari. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami, Tuhan, bagaimana seharusnya kami memiliki kualitas hidup, yaitu hidup yang dipimpin oleh roh, hidup yang baru, hidup yang berbeda dengan keinginan daging. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini sampai hari ini kami masih mengikuti keinginan daging, Tuhan, tetapi tidak mengikuti keinginan roh. Kami hidup dipimpin oleh daging, Tuhan, tetapi tidak dipimpin oleh roh. Tetapi saat ini Tuhan, biarlah kami boleh hidup melekat kepada firman-Mu.
Dan kiranya firman-Mu boleh mengubah kami perlahan-lahan Tuhan. Menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, mendidik kami di dalam kebenaran. Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh sertai setiap kami, setiap pendengar saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat beraktivitas.